Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Mulyani, NIM 18087047. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 15, yaitu tentang kasus kronologis Bagus Kaffi mengalami cedera. Sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita menonton video yang menimpa kasus Bagus Kaffi. Kabar buruk langsung menimpa tim Garuda Select 2. Striker andalan Bagus Kaffi mengalami cedera yang cukup parah. Cedera itu didapat saat Garuda Select melawan Reading 18 di Brewer Park, Bournemouth, Inggris pada Selasa 3 Maret. Terlihat kaki Bagus Kaffi terkilir saat berduel dengan bek Reading U18 Michael Stickland. Kejadian itu bermula saat kiper Garuda Select Rizky Sudirman memberikan umpan jarak jauh ke depan pada menit ke-24. Bagus Kaffi yang ingin mendapatkan bola memutuskan melompat, namun ia terjatuh dan salah tumpuan. Alhasil Bagus Kaffi menjerit kesakitan dan berteriak minta pertolongan seakan-akan dia mengalami patah tulang. Baik, di sini ada profil atlet. Amiruddin Bagus Al-Kaffi ini lahir di Jawa Tengah, Magelang pada tanggal 22 Januari 2002. Dan Amiruddin Bagus Al-Kaffi ini merupakan spiker andalan U18. Lalu Amiruddin Bagus Al-Kaffi ini sudah meraih top skor pada pertandingan U16 yang berlangsung pada tahun 2017. Lalu di sini ada waktu terjadinya cedera. Bagus Al-Kaffi mengalami cedera parah ketika dia memperkuat tim U18 untuk menghadapi tim Inggris pada Selasa 3 Maret 2020, yaitu tepatnya di Brewer yang berlangsung di Inggris. Lalu di sini ada penyebab terjadinya cedera tersebut. Cedera itu bermula dari upaya Bagus Al-Kaffi menjangkau bola tendangan ke gawang yang dieksekusi oleh kiper Rizky Sudirman. Bola yang ditendang Rizky coba dijangkau Bagus Kaffi yang dikawal ketat oleh Stickland. Bagus Kaffi memenangi duel lawan Stickland yang dari segi postur lebih tinggi. Namun, Bagus Kaffi salah bertumpu usai benturan dengan duel antara kaki kiri Bagus Kaffi sempat terlipat saat mendarat ketika terjatuh. Bagus Kaffi mengerang kesakitan karena salah posisi saat mendarat. Lalu penyebabnya yaitu seperti lutut terkena pukulan atau benturan keras, memutar lutut dengan telapak kaki tepat berpijak di tanah, memindahkan beban berat badan, melebarkan lutut terlalu jauh, melompat dan mendarat dengan lutut terketat, tiba-tiba terhenti saat berlari. Hal tersebut bisa menyebabkan cedera pada lutut. Lalu pertolongan apa saja yang pertama yang dilakukan? Pertolongan pertama yang dapat dilakukan kepada seorang yang mengalami patah pergelangan kaki yaitu hentikan pendarahan secepatnya jika terjadi pendarahan pada pergelangan kaki tersebut. Lalu bebat pergelangan yang cedera dengan perban plastik. Kompres dingin pergelangan kaki yang cedera atau berbaring dan sangka kaki cedera dengan bantal hingga posisi lebih tinggi dari dada. Lalu pertolongan pertama yang dapat dilakukan kepada seorang yang mengalami cedera lutut ligamen yaitu beristirahat sejenak untuk mengurangi beban pada lutut, mengompres lutut dengan es selama 20 menit untuk meredakan bengkak, membabat lutut dengan perban elastis yang untuk menekan lutut, berbaring dan menjaga lutut di atas bantal untuk mengurangi pembengkakan. Lalu di sini ada proses penyembuhan cedera tersebut. Proses penyembuhan cedera tersebut pada proses penyembuhan patah pergelangan kaki bisa membutuhkan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan untuk kembali sembuh. Itu tergantung pada faktornya. Dan jika seorang atlet mengalami patah pergelangan kaki dan mengalami operasi, pasti proses penyembuhannya sangat lama, bahkan hingga bisa bertahun-tahun untuk melakukan proses penyembuhan. Memang setelah beroperasi seminggu atau beberapa bulan setelah itu mereka bisa berjalan, tetapi tidak bisa melakukan aktivitas yang terlalu berat karena belum adanya penyembuhan yang secara signifikan.
Lalu di sini ada proses penyembuhan ligamen. Cepat atau lambatnya masa pemulihan bergantung kepada tingkat keparahan cedera dan penanganan yang diberikan. Pada sebagian jenis cedera tersebut, cedera ligamen sangat umum di antara semua bentuk cedera olahraga. Cedera ligamen lutut ini tidak dapat diperbaiki total dan hanya bisa dikonstruksi. Operasi rekonstruksi berpeluang mengembalikan lebih dari 80% fungsi lutut, dengan kata lain tidak akan terlalu sembuh sepenuhnya. Lalu yang terakhir, cara mencegah cedera tersebut. Jika untuk mencegah cedera pada patah tulang kaki, yaitu pertama, jika Anda melakukan olahraga, sepatutnya Anda menggunakan sepatu yang tepat dan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang kedua, melakukan peregangan sebelum berolahraga, karena peregangan sangat penting bagi sebelum kita melakukan olahraga. Lalu yang ketiga, tidak berolahraga secara berlebihan, karena jika kita melakukan olahraga secara berlebihan, tulang-tulang kita akan mengalami kelemahan. Lalu yang keempat, mempertahankan berat badan ideal, karena jika berat badan kita terlalu berlebihan, akan secara langsung tulang-tulang kita kadang tidak bisa memompa berat badan yang ada di badan tubuh kita. Dan alangkah lebih baiknya kita melakukan pemanasan dan peregangan sebelum melakukan olahraga, karena itu sangat berpengaruh terhadap fungsi kondisi tulang-tulang. Baik, hanya itu presentasi materi dari pertemuan 15 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih maafnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.